Saudara, saya mau sharing buat kita semua tentang gaya hidup pelaku firman. Kalau saudara cermat mengikuti setiap sharing saya, maka saudara akan menemukan kecenderungan Roh Kudus mendorong kita untuk menjadi pelaku firman. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri." Nah, yang dikatakan kitab Yakobus ini secara nalar tidak mungkin kita lakukan. Yaitu kita menipu diri kita sendiri. Kalau kita membohongi atau menipu orang lain, itu sih sering terjadi. Dan itu tidak sulit, saudara. Bahkan Alkitab katakan di masa-masa yang sukar ini, orang lebih cenderung mencintai dirinya sendiri. Bagaimana mungkin orang yang mencintai dirinya sendiri bisa menipu dirinya sendiri sekaligus? Tetapi kenyataannya Alkitab berkata demikian. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menipu diri kita sendiri? Nah, saudara, dengan pertolongan Roh Kudus, saya akan coba menjelaskan hal ini buat saudara. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 16-17 berkata, "Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki." Nah, saudara, di dua ayat ini sudah terlihat jelas bahwa di dalam diri kita berdiam dua keinginan yang saling bertolak belakang, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Nah, di Alkitab, kata roh itu ditulis dengan huruf besar. Berarti itu adalah Roh Kudus yang sejalan dengan roh kita. Dua-duanya saling tarik-menarik antara keinginan daging dan keinginan roh. Dan keputusan untuk mengikuti yang mana, itu ada pada kita sendiri. Nah, kalau saudara melihat di Alkitab, di kitab Yakobus tadi, ada kalimat menipu diri kita sendiri. Kata diri kita sendiri itu berbicara tentang manusia roh kita. Karena Alkitab katakan bahwa jati diri kita yang sebenarnya adalah manusia roh. Karena itu, kalau kita membiarkan keinginan daging kita men-take over keinginan Roh Kudus, maka sama dengan kita menipu jati diri kita sendiri. Nah, di Alkitab terjemahan yang lain berkata, kita menipu diri kita sendiri dengan berkata, mendengar firman saja itu sudah cukup. Nah, itu adalah keinginan jiwa kita. Nah, saya berharap saudara bisa menangkap hal ini dengan rohmu. Nah, banyak anak-anak Tuhan yang gak mau ribet, saudara, dengan menjadi pelaku firman. Mengapa? Karena mereka nggak mau membayar harganya, yaitu menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Mereka ingin yang simple-simple saja, yang instan tanpa proses. Nah, saudara, firman Tuhan tidak bisa diubah demi mengikuti keinginan daging kita. Nggak bisa, saudara. Justru kitalah yang mengikuti syarat firman. Apa yang firman katakan kita harus lakukan. Mengapa? Karena penghambat terbesar kita bukan setan, saudara. Banyak orang menyalahkan setan terus-menerus. Tetapi dia lupa bahwa penghambat dan musuh terbesar adalah dirinya sendiri. Setan cuma bumbuin keinginan daging kita saja, saudara. Nah, ada perbedaan antara pelaku firman dan pendengar firman. Nah, saya jawabnya simpel, saudara. Pelaku firman itu harga bayarnya di depan. Sedangkan pendengar firman harga bayarnya di belakang. Karena itu pilihan ada pada saudara. Saudara mau memilih menjadi pelaku firman atau saudara lebih nyaman menjadi pendengar saja. Itu terserah kepada saudara. Tuhan tidak pernah memaksa kita.